Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi khairil bariyat, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan Al-Mukarram guru kami Dr. Arif Mulyawan MESY, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga Bapak beserta keluarga dimanapun Bapak berada. Izin memperkenalkan diri, nama saya Suryanto dari Pontianak, Kalimantan Barat, dari kelas A29 PJJ PAI Syekh Nurjati. Pada kali ini saya ingin mengerjakan tugas fikih, mata kuliah fikih tentang daging vitro atau daging laboratorium. Sebagaimana kita ketahui, dengan berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi di dunia ini, banyak hal-hal baru yang kita temui saat ini tidak pernah terjadi di zaman-zaman sebelum kita. Di antaranya, bahkan saya pernah mendengar di daerah Cina, entah Cina atau Jepang seperti itu, ada sebuah teknologi membuat manusia lengkap dengan segumpal darah, lengkap dengan dagingnya, bahkan sudah lengkap dengan tulang-tulangnya. Tetapi hanya satu manusia tidak dapat membuat, walaupun secanggih apapun teknologi tersebut, yaitu pembuatan nyawa. Karena nyawa yang memberikan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kali ini saya akan membahas tentang daging. Daging yang biasa kita konsumsi sehari-hari, yang kita membelinya dari pasar, yang sudah melalui proses penyembelihan, maka mafi muskilah, daging itu jelas kehalalannya karena sudah melalui proses penyembelihan. Kali ini yang akan kita bahas yaitu daging laboratorium, atau biasa disebut bahasa kerennya itu cultured meat kalau tidak salah, atau biasa disebut daging vitro. Bagaimana ulama menyikapi hukum dari mengkonsumsi daging tersebut? Sebelum masuk dalam pembahasan, saya akan jelaskan sedikit tentang apa itu daging laboratorium. Daging laboratorium yaitu daging yang dihasilkan dari pengumpulan sel-sel hewan. Contoh saja, sel-sel dari sapi diambil, kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian digabungkan dengan bermacam kecanggihan teknologi, sehingga dari sel-sel tersebut terjadi penumpukan, pengumpulan, sehingga menjadi sebuah daging. Yang pertama yang akan kita bahas tentang sel yang dibawa ke laboratorium. Apakah sel tersebut diambil dari hewan yang masih hidup atau diambil dari hewan yang sudah mati dan disembelih? Hal ini akan kita bahas nanti. Yang kedua yang perlu kita bahas yaitu tentang status sel makhluk hidup. Status sel makhluk hidup menurut teori mempunyai status seperti makhluk hidup, tumbuh, hidup, dan berkembang. Oleh karena itu, kehidupan dalam sel menurut para ulama apakah masuk dalam kategori hayatun mustaqirrah, mempunyai kehidupan yang tetap, atau masuk dalam kategori hayatun madbuha, kehidupan seperti hewan yang disembelih. Oleh karena itu, sel-sel tersebut mempunyai kehidupan dan tumbuh, disebut dalam bahasa Arab an-namwu, tumbuh. Dan tumbuhnya ini apakah tumbuh seperti daging hewan atau tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan kehidupan yang ada pada sel dan tumbuh berkembangnya sel-sel tersebut, maka sangat diperlukan literasi pendapat para ulama tentang kata-kata tumbuh. Apakah sel tersebut dianggap tumbuh seperti tumbuhnya daging pada hewan atau tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan? Maka saya telah mengutip dari sebuah kitab Syarah Mukhtasar Al-Kharafi juz 6 halaman 10. Di sini dijelaskan, saya bacakan teksnya. Wal hayanul hayyu, dan adapun hewan yang hidup, yanmu yaitu tumbuh, wan nabatu, dan tumbuh-tumbuhan al hayyu yang hidup, yanmu juga tumbuh, sama-sama tumbuh. Bahkan hayatus sya'ris mislu hayatin nabat, apakah kehidupan yang pada bulu seperti kehidupan yang pada tumbuh-tumbuhan, atau mislu hayatil hayawan, atau sama seperti kehidupan tumbuhnya hewan-hewan. Aqrabu ma yakunu ila hayatin nabat, maka fayulhaqu bi aqrabil aslaini syabhan. Maka para ulama berpendapat yang paling dekat
yaitu yang paling benar menurut para ulama bahwa kehidupan pada sel-sel itu disamakan dengan kehidupan yang ada pada tubuh-tubuhan. Oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan menurut para ulama tentang daging vitro atau daging laboratorium, status hukumnya untuk dikonsumsi maka ditafsil atau dirincikan. Jika daging tersebut tumbuh dihasilkan dari sel makhluk hidup, artinya diambil dari hewan yang masih hidup, maka jelas hukum dagingnya haram dikonsumsi karena masuk pada sabda Rasulullah SAW, "Maquti'ah minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun." Sesuatu yang diambil dari hewan yang masih hidup maka statusnya seperti bangkai, tentu haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, jika daging tersebut dihasilkan dari sel hewan yang sudah mati, yang sudah disembeli, ada hewan disembeli sudah mati, diambil selnya, dikembangkan di laboratorium sehingga menjadi daging, maka hukumnya kata ulama halal, dapat dikonsumsi. Karena apa? Karena tumbuhnya daging tersebut disamakan dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika sel itu diambil dari hewan yang sudah disembeli, artinya dari hewan yang halal, tetapi ketika dibawa ke laboratorium dikembangkan, tetapi dicampuri hal-hal yang diharamkan oleh syariat seperti campuran darah atau semacamnya, maka daging tersebut walaupun awalnya dari sel yang halal tetapi menjadi haram karena faktor amrun arid, sesuatu yang datang yang mencampuri yang menyebabkan menjadi haram. Baik, alhamdulillah, sedikit saja penjelasan dari saya. Mohon maaf Bapak dosen ketika ada kesalahan dari penjelasan ini. Mohon bimbingannya agar dapat diperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah saya jelaskan. Mohon kepada Pak dosen, mohon bimbingannya selalu agar keilmuan kami di kelas A29 menjadi ilmu yang berkah, menambah wawasan baru. Mudah-mudahan dengan pelajaran mata kuliah fikih ini menambah wawasan kami. Mohon selalu bimbingannya Pak. Mohon dapat nilai yang bagus. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.